Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali dalam Renungan 79. Hari ini kita telah tiba dalam Hakim-Hakim pasal-pasal yang terakhir. Pasal-pasal yang terakhir 19 sampai pasal yang ke-22 itu berceritakan bagaimana bangsa Israel jatuh ke dalam suatu keterpurukan yang luar biasa, kejahatan yang luar biasa. Seluruh kitab Hakim-Hakim itu menceritakan bagaimana buruknya bangsa Israel bisa terjatuh. Tadinya bangsa Israel memuji Tuhan karena kesalahan-kesalahan mereka tidak mengusir orang-orang Kanaan. Disitulah kesalahan mereka dimulai. Dan disitulah mereka mulai penyembahan berhala dan kejahatan-kejahatan yang lain pun akhirnya timbul. Nah, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel di sini yang di pasal-pasal terakhir ini belum pernah dilihat oleh mereka semenjak mereka keluar dari tanah Mesir. Dalam Hakim-Hakim 19 ayat yang ke-30 dituliskan hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Nah, jadi ada suatu kejahatan yang belum pernah dilihat pada waktu itu. Kejahatan apa yang belum pernah dilihat pada waktu itu mungkin sudah dibahas pada pagi hari, tapi saya akan mengulangnya sedikit. Jadi ada seorang Lewi yang memiliki seorang gundik. Gundiknya lari daripada orang Lewi tersebut pergi ke rumah mertuanya, ke rumah ayahnya. Lalu orang Lewi ini pergi untuk menjemput sang gundik. Dan ketika sang gundik dijemput, ketika mereka ingin pulang ke rumah, karena waktu sudah malam, jadi mereka harus singgah ke satu tempat. Dan ketika mereka singgah di satu tempat yang bernama Gibea, Gibea ini adalah kota milik suku Benyamin. Ketika mereka tiba di kota tersebut, hari sudah malam, akhirnya mereka memutuskan untuk menginap. Nah, mereka menginap di rumah ada salah satu orang tua. Di Alkitab menyebutkan orang tua menyediakan rumah bagi mereka untuk mereka menginap. Tetapi ada suatu kejadian di sini yang sangat-sangat mengerikan. Pada ketika malam hari itu, ketika mereka menginap, tiba-tiba pada malam hari, seperti kejadian Sodom dan Gomora, tiba-tiba ada kerumunan massa, kerumunan orang-orang, gerombolan orang-orang datang ke rumah tersebut, rumah yang mereka inapi, dan mereka ingin memperkosa gundiknya orang Lewi tersebut. Dan apa yang dikatakan oleh orang tua ini? Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah, kubawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kau pandang baik, kejahatan. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawa kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu. Dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam, dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Jadi yang dilakukan oleh gerombolan ini sangat jahat, begitu jahat. Mereka memperkosa wanita ini, memperkosa anak dari orang tua ini sampai mereka mati. Mereka mempermainkan kedua orang ini sampai mereka mati. Dan itu adalah kejahatan yang luar biasa. Tetapi kejahatan itu tidak berhenti sampai di situ. Yang lebih anehnya lagi, orang Lewi ini yang tadi menginap, dia melihat mayat tersebut dan membawanya pulang. Tetapi bukannya menguburkan mayat tersebut, apa yang dilakukan oleh orang Lewi ini? Hakim-Hakim 19 ayat 29. Sesampai di rumah, diambilnya pisau, dipenggalnya lah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Jadi ini adalah peristiwa mutilasi pertama yang dicatat dalam Alkitab, di mana orang Lewi memotong-motong gundiknya menjadi 12 bagian, lalu dikirim ke 12 suku. Dan ini adalah pemicu di mana nanti akan kita membahas ada terjadi peristiwa yang besar yang mengakibatkan suku Benyamin hampir lenyap. Jadi di sini kejahatan-kejahatan itu, kejahatan demi kejahatan sudah menumpuk. Dan ketika mayat itu dikirimkan ke 12 suku, orang-orang tidak menerima apa yang telah diperbuat suku Benyamin. Lalu yang diputuskan oleh bangsa Israel pada waktu itu adalah memerangi suku Benyamin. Pada Hakim-Hakim 20 ayat yang ke-20, kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea. Jadi peperangan terjadi, peperangan saudara terjadi hanya karena satu pemicu. Orang Lewi tersebut mengirimkan
potongan 12 mayat ke 12 suku, dan akhirnya terjadi suatu pemicu, dan di situ terjadi peperangan saudara. Dan yang meninggal pada waktu itu adalah, peperangan itu terjadi beberapa hari lamanya. Hakim-Hakim 20 ayat 46. Maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah 25.000 orang yang bersenjatakan pedang, semuanya orang-orang gagah perkasa. 25.000 orang, puluhan ribu orang, tidak termasuk suku-suku bangsa Israel yang lain yang meninggal. Jadi banyak sekali orang-orang yang meninggal di sini akibat pemicu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kejahatan manusia itu sudah ada sejak zaman dahulu. Ketika kita berkata dunia semakin jahat, mungkin kalau dijumlahkan iya semakin jahat. Tetapi kejahatan itu sudah ada dari zaman dahulu. Setiap manusia memiliki potensi untuk berbuat jahat. Karena apa? Karena kita masih memiliki daging dan kita masih memiliki darah. Ketika diberikan pemicu, ketika diberikan peluang, seseorang bisa berubah menjadi jahat. Seseorang bisa melakukan tindakan-tindakan yang sangat-sangat jahat. Seperti halnya bangsa Israel pada waktu itu. Pada waktu itu mungkin mereka tidak berpikir untuk melawan saudaranya, tetapi karena satu pemicu, satu kesempatan, mereka berubah, mereka menjadi brutal, dan akhirnya mereka perang saudara. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25 dikatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi pada waktu itu tidak ada raja, tidak ada pimpinan, dan orang berbuat apa yang menurut mereka baik. Dan inilah konsekuensinya. Jika seseorang itu melakukan apa yang baik menurut dirinya sendiri, orang tersebut cenderung untuk berbuat hal-hal yang negatif. Kejahatan-kejahatan yang kita lihat di dunia ini banyak, sangat banyak. Dan mungkin yang diberita itu belum seberapa parah, belum terlalu parah dibandingkan dengan kejahatan yang benar-benar terjadi di dunia ini yang tidak terekspos oleh berita. Oleh sebab itu, kejahatan manusia itu sudah ada sejak zaman dahulu, sudah mendarah daging. Dalam Kejadian 6 ayat 5, bahkan Tuhan sudah memperingatkan bahwa ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Setiap manusia selalu memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat, untuk berbuat jahat kepada sesamanya atau berbuat jahat kepada dirinya sendiri. Dalam suratan Paulus kepada orang-orang di Roma, Paulus pun mengatakan hal yang sama. Roma 3 ayat yang ke-10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi semua orang itu hakikatnya adalah jahat. Jadi ketika orang merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, itu salah di mata Tuhan. Karena Tuhan sudah tahu kecenderungan setiap hati manusia itu jahat. Tidak ada orang yang suci di dunia ini. Tidak ada orang-orang yang bersih di dunia ini. Semua orang itu memiliki peluang untuk berbuat jahat jika diberikan kesempatan yang khusus. Oleh sebab itu pertanyaannya, apakah ada harapan untuk manusia? Jika manusia begitu jahat, apakah ada harapan ya bagi manusia? Di situ tadi dikatakan bahwa tidak ada seorang raja. Kalau kita melihat ketika raja-raja timbul, ketika raja-raja bangkit pada zaman Saul, Daud, Salomo, raja-raja tersebut pun akhirnya jatuh ke dalam dosa. Mereka berbuat kejahatan yang sama. Kenapa? Karena mereka pun adalah manusia yang masih bisa melakukan kejahatan. Jadi pengharapan kita adalah raja yang sempurna, raja yang tidak memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat di dalam hatinya. Kita tahu bersama bahwa raja itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Hanya ada satu pengharapan manusia sebagai juru selamat. Hanya ada satu pengharapan manusia untuk mengharapkan seorang Mesias. Yohanes 1:4 ayat yang ke-5. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Di dalam hati Tuhan Yesus, di dalam keinginan Tuhan Yesus, dalam kehendak Tuhan Yesus tidak ada kejahatan. Tidak ada kecenderungan untuk berbuat jahat, apalagi untuk saudara dan saya.
Keinginan Tuhan Yesus, rencana Tuhan Yesus bagi saudara dan saya itu selalu baik. Tidak ada perbuatan jahat. Oleh sebab itu, Raja yang ditunggu-tunggu, Mesias yang ditunggu-tunggu, ya hanyalah satu, Raja yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dia memiliki darah dan daging, Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia tetaplah Tuhan. Oleh sebab itu dia turun ke dunia, memiliki makna yang luar biasa, karena dia satu-satunya sosok yang sempurna, yang manusia bisa harapkan sebagai penebus. Di mana semua manusia berbuat jahat, hanya ada satu penyelamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. 1 Timotius 6 ayat 14 sampai 15. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Jadi Tuhan Yesus kita adalah Raja kita. Tuhan Yesus adalah gembala kita. Tuhan Yesus adalah pemimpin kita. Supaya apa? Supaya Tuhan itu yang mengatur kehidupan kita, supaya kita tidak terjatuh dalam kejahatan, supaya kita tidak terjatuh dalam dosa. Oleh sebab itu sangat disayangkan jika kita masih memiliki keinginan untuk berbuat jahat. Sangat disayangkan ketika kita masih memiliki hati kecenderungan untuk masih mencintai hal-hal duniawi. Sedangkan Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini, telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, kasih Tuhan Yesus sangat luar biasa. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Mereka semua harus bertobat, dan Tuhan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Tuhan tidak memandang lagi kesalahan-kesalahan manusia yang manusia lakukan di masa lalu, di masa lampau. Tuhan tidak lagi melihat dosa kita di masa lalu, di masa lampau. Tuhan tidak melihat kejahatan kita lagi di masa lalu. Tuhan telah melupakan semuanya dan Tuhan telah menghapuskan semuanya. Tetapi Tuhan mengatakan satu hal, yaitu kita harus bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Karena Tuhan hanyalah satu-satunya pengharapan kita. Ayat terakhir, ayat penutup pada hari ini adalah 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Walaupun manusia tidak setia, selalu melakukan kejahatan, tetapi ketika manusia ingin bertobat, memohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan adalah setia yang akan mengampuni dosa-dosa saudara dan saya. Itulah makna Paskah, itulah makna kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini, menghapuskan dosa dunia dan menjadi pengharapan satu-satunya atas umat manusia. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kami percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Kami mempercayakan keseluruhan hidup kami hanya kepadamu. Ya Tuhan, terima kasih Yesus, karena Engkau yang telah menyerahkan dirimu untuk membebaskan kami keluarga GPD LCD Magelang dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirimu suatu umat kepunyaanmu sendiri yang rajin berbuat baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.